Selamat pagi Mitra Tri AI Dahsyat dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Tri AI Live Channel pada malam hari ini, dan ini malam yang spesial. Teman-teman sudah membaca broadcastnya, dan ini kita akan belajar ya Pak Frans. Kita akan belajar bersama dengan Crown dari seorang anak muda dari Bali bersama dengan keluarganya. Betul. Dan tadi juga saya tanya berapa umurnya ya, karena penasaran kan. Ternyata umurnya baru 31, Bu Esther. Dan bayangin di usia 31 tahun bisa punya penghasilan 300 juta sebulan, tuh gimana rasanya? Dahsyat banget ya. Yang pastinya anak muda yang jeli dan sangat pintar melihat peluang, sehingga beruntung ya keluarga dan semua orang bisa terbantu juga kehidupan ekonominya. Nah, kenapa sih beliau sampai bisa mau bergabung di Tri dengan usia yang begitu muda, sementara anak-anak muda lainnya masih nongkrong, masih ya bekerja dengan taraf hidup yang rata-ratanya seperti anak muda, gaya hidupnya gitu, nongkrong, dan juga masih bisa bergantungkan hidupnya dengan orang tua. Nah itu kalau anak-anak muda seperti apa tuh Pak Frans? Ya, jadi memang kalau kita lihat umumnya lebih banyak pengeluaran lah ya daripada penghasilannya. Ya. Itu umumnya anak muda ya, generasi milenial. Nah, tapi tentunya malam hari ini kawan-kawan yang ada di Facebook Group Nasional maupun partisipan Zoom, kita mau sesuatu yang beda dan berubah ya. Kalau sukses di usia tua itu biasa, Bu Esther. Tapi gimana caranya sukses di usia muda dan bisa terus mempertahankan sukses sampai hari tua, bahkan punya penghasilan ratusan juta sebulan. Nah, ini tentu yang berbeda. Karena itu ini malam spesial di mana kita tidak ada presentasi, Bu Esther ya. Nah, jadi kita fokus 1 jam ini bersama dengan Crown Agency, termasuk Crown Agency yang muda ya, 31 tahun. Ya, kawan-kawan bisa bandingkan dengan pengalaman yang mungkin ada yang sudah bekerja belasan tahun, Bu Esther. Tapi nggak punya tabungan gitu nggak punya tabungan gitu ya. Dan gajinya pas-pasan ya. Gaji pas-pasan. Biasanya itu gajinya hanya habis untuk membayar kebutuhan. Betul, ya. betul. Bahkan kalau di zaman sekarang ini, kalau yang namanya anak muda pasti punya banyak tagihan. Karena gaya hidup dan tentunya kalau anak muda kalau nggak punya kartu kredit itu kayaknya nggak keren gitu ya. Jalan-jalan kadang-kadang terpengaruh oleh teman-temannya, yuk jalan-jalan dulu, gesek aja pakai kartu kredit, ntar nanti pulang baru berhadapan dengan cicilan-cicilan. Nah itu tentunya kita buat anak-anak muda ini ada solusinya, bagaimana kalian juga sebagai anak muda berprestasi, punya penghasilan dan juga membanggakan tentunya buat orang tua dan keluarga tercinta gitu ya. Iya. Dan kalau kita lihat anak muda, bicara anak muda di media sosial, banyak yang mereka sanggup jalan-jalan ke luar negeri, Bu Esther ya. Mungkin ikut tour travel atau backpacker begitu ya. Tetapi masalahnya berapa sih sebenarnya penghasilan dan aset mereka nih di waktu muda? Memang sih mungkin jalan-jalan ke luar negeri banyak ya yang bisa gitu ya. Dan tentunya asik. Tetapi yang satu ini beliau bukan hanya anak muda yang bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi pasif income-nya itu loh. Kan banyak anak muda yang mereka jalan-jalan ke luar negeri, pulang, banting tulang lagi kan. Betul. Nah, apalagi bayar ke luar negerinya pakai kartu kredit. Betul. Tapi ini luar biasa gitu ya. Pulang malah penghasilan tambah besar. Ya. Nah, rahasianya apa gitu kan. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Arya nih dari Bali ya. Seperti itu. Ya, baik. Saya ingin menyapa semua mitra Tri AI Networks yang ada di live Facebook. Hai semuanya, apa kabar? Dan tentunya semuanya udah penasaran ya. Yang baru join pengen lihat seperti apa sih, dan pengen dengar langsung apa tips-tips suksesnya untuk bisa mencapai percepatan Crown Agency, dan juga kita nanti akan lirik juga ternyata istri dari Pak Arya ini juga akan kita hadirkan ya. Jadi kita akan belajar dari pasangan suami istri yang fokus menjalankan bisnis ini, dan mereka hari ini benar-benar mengalami yang namanya time and financial freedom. Ya. Dan ini ada beberapa impian beliau yang sudah terwujud, mungkin perlu dibacakan, Bu Esther ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin tidak mendapatkan broadcast-nya nih. Nah, beliau yang masih muda dengan penghasilan 300 juta sebulan ini, masih berusia 31 tahun ini, sudah bisa mewujudkan banyak impian-impian besar ya. Antara lain membeli tanah 2.500 meter persegi
di pusat kota Denpasar dan itu cash. Oh, ngeri banget ya. Dan yang kedua, beli tanah lagi 100 meter persegi di daerah, nggak tahu di daerah mana nih. Iya. Dan itu cash juga. Dan yang ketiga, punya investasi emas di atas 100 gram, besar juga ya teman-teman ya. Terus otomatis pastilah kalau jalan-jalan ke luar negeri mengajak keluarga itu pasti ya. Lalu banyak paper aset lainnya nih, mungkin seperti saham, reksadana, ataupun deposito atau mungkin asuransi lainnya. Dan saat ini sedang membangun rumah 3 lantai senilai 5 miliar. Wow, dahsyat. Anak muda ya gitu. Ya. Bisa punya nyali bangun rumah seharga segitu. Nah, soft kita cash finishing 2019. Betul. Dan Pajero Sport cash, ya kan? Dan ternyata ada satu yang perlu saya sampaikan di sini ketika beliau bergabung di bisnis 3i pertama kali bulan Mei 2014, bonusnya periode Mei saat itu masih 0. Jadi artinya ternyata orang hebat itu tidak harus memulai dari bonus yang besar. Ternyata dari bonus 0 pun ternyata bisa jadi hebat kalau terus berjuang. Ya. Gitu ya. Mantan masih kontraktor teknik sipil. Oh ini latar belakangnya. Ya. Ya, nanti kita juga akan dengar cerita kisahnya dari istri Pak Arya ya, Bu Deva Apsari yang saat ini sudah berposisi Gold Agency. Nah, beliau sendiri ya berarti sudah kurang lebih 30 juta per bulan ya. sebulan. Ibu rumah tangga. Betul. Yang punya 2 anak balita, ya penghasilan 30 juta cukup lah ya gitu ya. Belum lagi dari suami. Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung panggilkan Crown Agency dari Bali, Pak Arya Wirajaya dan juga Ibu Deva Apsari Gold Agency Bali. Ya. Halo, selamat malam Pak Arya. Ya, halo teman-teman semua yang ada di seluruh. Ya, saya sapa dulu teman-teman 3i Indonesia dan ada juga teman-teman 3i Networks yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, dan tentunya yang ada di seluruh dunia. Dan saya berdoa semoga teman-teman yang menonton channel ini, semoga teman-teman disegerakan untuk menjadi Crown Agency. Oke ya. Nah, perkenalkan nama saya Arya Wirajaya, latar belakang saya sarjana teknik sipil. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh MC tadi, ya memang benar usia saya baru 31 tahun, itu artinya saya memang harus terus banyak belajar, Bapak Ibu teman sekalian. Dan mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang lebih senior daripada saya, dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing dan tidak mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi hanya sekedar sharing di mana saya menjalankan bisnis ini bukan karena saya hebat, tapi karena memang sistem 3i Networks ini yang luar biasa. Seandainya 3i Networks ini jualan produk kesehatan, mungkin saya tidak akan sukses ya. Atau kalau seandainya 3i Networks ini jual produk kecantikan gitu, saya mungkin tidak akan sukses karena saya memang tipe yang tidak pintar jualan. Oke. Ya. Oke, masih dengar suara saya ya? Oke, masih ya. Nah, jadi yang membuat saya bisa mencapai di posisi Crown Agency inilah memang betul-betul sistem 3i ini yang sangat simple, yang sangat mudah untuk kita jalankan. Apalagi sebelum saya join di 3i Networks, sebenarnya kondisi saya sangat sulit sekali untuk kembali lagi menjalankan bisnis jaringan. Karena saya pernah gagal di bisnis money game. Bayangkan saya bersama jaringan saya gagal di bisnis money game, dan itu membuat daftar nama saya itu basi semua. Dalam artian tidak ada yang percaya dengan saya semua daftar nama saya karena saya gagal di bisnis money game tersebut. Nah, karena sistem 3i inilah yang sangat mudah ini yang membuat saya mulai bisa bangkit dari keterpurukan di bisnis money game tersebut, dan satu persatu saya bisa membuat teman-teman saya mulai percaya. Karena apa? Karena kekuatan perusahaan yang luar biasa, yaitu Salim Group, dan pengalaman dari perusahaan, dan sistemnya juga sangat simpel. Apalagi umur perusahaan sudah 44 tahun, bahkan akan mencapai 45 tahun saat ini. Itu yang membuat saya mulai ada sebuah pengharapan baru, ya, harapan baru untuk bisa bangkit melalui bisnis 3i Networks ini. Nah, di bulan pertama saya jalankan bisnis ini, saya yakin sekali saya bisa sukses. Saya hubungi semua daftar nama saya,
kurang lebih hampir 200 daftar nama saya hubungi, tapi hanya bisa 39 orang hanya bisa saya presentasikan. Dan di bulan pertama semua menolak, teman-teman sekalian. Di bulan pertama bonusnya 0. Ya. Bayangkan mantan gagal di bisnis sebelumnya, bisnis money game, orang dengar nama saya saja mereka pada kabur semua gitu. Ya, itu yang membuat saya sangat kesulitan, apalagi di tahun 2014 bulan Mei belum ada yang namanya Mobis, aplikasi itu ya, aplikasi yang mempermudah kita. Karena aplikasi Mobis itu baru ada sekitar di bulan Juli 2016 kalau nggak salah. Bayangkan waktu itu pendaftaran masih manual. Kita kirim formulir dari Bali ke Jakarta, formulir yang kita kirim misalnya 100 formulir, yang nyampe ke Jakarta bisa jadi 90 formulir, sisanya 10 formulir kita nggak tahu hilang kemana gitu ya. Dan untuk masalah pendingan dan underwriting itu sangat membuat jaringan saya juga perkembangannya melambat waktu itu ya. Tapi saya dan bersama beberapa leader saya yakin karena melihat perusahaannya Salim Group ini tidak mungkin main-main gitu ya. Karena saya sadar bahwa sebuah konsep networking asuransi yang saya pelajari yang baru pertama kali diluncurkan oleh perusahaan yang bernama CHR atau 3i Network ini sebagai pionir perusahaan network asuransi, tentunya pasti butuh yang namanya masa penetrasi pasar, ya, butuh yang namanya penyempurnaan. Karena ini bukan sekedar asuransi biasa atau ini bukan sekedar MLM biasa gitu. Jadi networking digabungkan dengan insurance, nah ini adalah hal baru menurut saya, dan saya waktu itu sangat sadar bahwa memang butuh proses penyempurnaan, ya. Dan waktu itu saya hanya bermodal keyakinan saja. Saya jalan terus. Bulan kedua saya rekrut 7 orang teman saya, dan itu pun ada yang terpaksa bergabung, dan itu pun ada yang karena untuk uang keamanan ya bergabung saja gitu ya. Tapi dari 7 orang itu ada berapa yang aktif, dan saya tembus waktu itu leader agensi di bulan kedua dengan income 3.600.000 ya. Nah, saya jalankan terus dengan edukasi seadanya dan tanpa bimbingan leader juga ya. Kita istilahnya main ajar aja, main cowboy ya waktu itu ya. Coba cara A gagal, coba cara B gagal. Jadi tanpa adanya konsultasi dan tidak ada sistem waktu itu. Jadi kita jalan terus. Nah, dan akhirnya ya puji syukur dalam waktu 2 tahun 7 bulan kami bisa menyelesaikan sampai di posisi Crown Agency. Tentunya di posisi itu sebuah proses yang tidak mudah ya. Ada banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi waktu di posisi Crown Agency. Intinya adalah saya bisa katakan untuk menjalankan bisnis ini kita tidak menjanjikan Bapak Ibu bisa santai-santai menjalankan bisnis ini, tapi menjalankan bisnis ini saya bisa katakan kita menjalankan bisnis dengan cara yang tidak wajar. Gitu ya. Biasanya kalau orang kerja wajar itu kan ya kerja pergi pagi, pulangnya sore gitu ya. Kalau di awal-awal Bapak Ibu tidak bisa mengatur waktu seperti itu, saya bisa katakan situ. Istilahnya jam rusak ya. Jam rusak Bapak Ibu misalnya pengennya pulang kerja, kerjakan bisnis jam 10, tapi tahu-taunya mundur sampai jam 2 pagi gitu ya. Kenapa? Karena prospek segala macam. Ya, istilahnya jam rusak itu akan terjadi di tahun-tahun pertama Anda menjalankan bisnis ini. Oke, tapi ibaratkan suatu hal yang kita kerjakan dengan tidak wajar ini, Bapak Ibu. Halo, tes, ya. Jelas Pak. Oke. Silakan Pak. Ya, mengerjakan hal yang tidak wajar ini ya, tapi hanya sementara, hanya butuh 3, 4, 5 tahun saja kita kerjakan hal yang tidak wajar, dan setelah itu Bapak Ibu teman-teman semua akan mendapatkan kehidupan yang tidak wajar juga ya. Tidak wajar dalam artian tidak wajar seperti orang-orang biasanya. Kalau orang biasanya bangun pagi kerja ya, tahu hari kapan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu tahu banget. Tapi sekarang kita nggak tahu sekarang hari apapun, kita nggak tahu sekarang ya, karena memang kehidupan kita sudah tidak wajar ya. Kita mau kemana, kita mau jalan ke luar negeri, itu kita yang menentukan sendiri. Kita mau kerja, kita yang menentukan sendiri seperti itu. Jadi sebuah kehidupan financial freedom yang kami dapatkan dari bisnis 3i Networks ini sangat luar biasa, dan saya sangat bersyukur sekali ya. Dan saya berterima kasih pada Bapak Kuancen dan para manajemen yang sudah menyediakan jalan ini. Ya, apa jadinya saya kalau seandainya tidak ada 3i Networks nggak kebayang bos sekalian kan. Jadi saya sangat bersyukur sekali, inilah jalan Tuhan buat kami untuk perubahan hidup kami.
Ya, jadi kalau saya bisa, yang orang biasa-biasa saja bisa, yang perlu banyak belajar, tentunya Bapak Ibu tentunya pasti bisa. Nah, untuk apa saja tantangan dan prosesnya yang saya hadapi pada saat saya jalankan bisnis ini, mungkin sedikit bisa dijelaskan oleh istri saya ya, karena kami jalankan bisnis ini berdua, dan tentunya banyak tantangan yang mungkin sangat ada yang parah sekali ya yang kita hadapi waktu itu. Banyak. Oke, ya silakan. Halo Kak Esther, Pak Frans, dan teman-teman Zoom dan FB pada malam hari ini. Ya, perkenalkan saya Deva Apsari. Latar belakang saya adalah lulusan Teknik Elektro, Bapak Ibu. Ya, tapi dengan dari 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Ya, jadi awal kami jalankan bisnis ini ya, kami sudah jalankan bisnis ini dari tahun 2014 ya, 2014 bulan Mei, jadi udah 5 tahun umur kami di 3i Networks Bapak Ibu ya. Jadi dari awal kami jalankan bisnis ini ya, itu memang sebenarnya dari kami memang butuh dengan bisnis ini awalnya, jadi bukan coba-coba hanya untuk menabung saja Bapak Ibu, tapi kami memang dari awal jalankan bisnis ini karena kami butuh dengan bisnis ini. Karena kami menikah, lalu kami tidak punya pekerjaan, ya, tapi pengeluaran kami sangat banyak, ya. Jadi mau nggak mau kita harus fight di bisnis ini, ya, pada saat itu. Lalu pada saat pertama join, Bapak Ibu, belum ada penghasilan, ya. Kebetulan Pak Arya juga bekas gagal di money game pada waktu itu, jadi tidak punya daftar nama Bapak Ibu ya. Jadi untungnya saya masih punya beberapa daftar nama yang bisa saya joinkan, yang bisa saya tawarkan bisnis di 3i Networks ini ya. Jadi pada saat itu saya jalankan bisnis ini ya, sebulan saya jalankan bisnis ini, lalu bulan depannya saya hamil Bapak Ibu ya. Puji Tuhan saya hamil, lalu saya tidak bisa kemana-mana karena harus bed rest pada saat itu. Jadi waktu itu saya hanya support Pak Arya dari rumah saja ya. Saya update status di BBM pada saat itu, lalu di Facebook ya. Jadi banyak dari status-status saya di BBM dan di Facebook, banyak teman-teman yang bertanya, bisnis apa itu ya. Jadi tugas saya adalah menjelaskan secara online lalu dieksekusi oleh Pak Arya pada saat itu. Jadi kami teamwork ya. Pada saat itu saya sumbang daftar nama ya, Pak Arya yang eksekusi Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu perjuangan kami dimulai ya. Perjuangan kami dimulai, Pak Arya berangkat pagi, pulangnya subuh ya, setiap hari seperti itu Bapak Ibu, dengan keadaan keuangan yang sangat minus pada saat itu ya, dengan cicilan mobil dengan cicilan mobil, biaya hidup dan utang-utang yang lain karena jatuh di money games ya. Kami harus memulai rumah tangga kami dengan keadaan sangat minus Bapak Ibu. Kami harus gali lubang. Kalau orang lain biasanya gali lubang tutup lubang Bapak Ibu, tapi kami pada saat 5 tahun yang lalu gali lubang terus Bapak Ibu ya, sampai dalam pada saat itu. Lalu kemudian setiap akhir bulan Bapak Ibu ya, setiap akhir bulan saya harus melihat suami saya ya, Bapak Arya Wirajaya itu pasti demam Bapak Ibu. Kenapa? Pasti demam, pasti sakit Bapak Ibu pada saat itu. Karena apa? Karena stres ya, harus bayar hutang. Sedangkan tidak punya penghasilannya belum seberapa dari bisnis 3i Networks, dan karena kami benar-benar fokus di 3i Networks saja pada saat itu. Ya, jadi setiap akhir bulan ya, saya dengan keadaan saya yang harus bed rest pada saat itu, melihat Pak Arya yang harus menggigil kedinginan ya karena demam Bapak Ibu ya, karena saking stresnya setiap bulan sudah dipastikan setiap akhir bulan pasti sakit pada saat itu ya. Jadi benar-benar perjuangan beliau saya bilang sangat luar biasa sekali ya, hingga saat beliau sangat berjuang demi
sebelum kelahiran anak kami yang pertama, agar semua hutang-hutang segala macam itu beres. Itu adalah impian kami pada saat itu. Maka kami sangat tidak punya waktu yang banyak untuk bersama ya. Saya pun juga tidak saya pun akhirnya setelah masa bed rest saya kembali bekerja lagi sampai saya hamil besar ya 9 bulan. Pada saat itu saya masih tetap bantu Pak Arya presentasi sampai tengah malam pada saat itu ya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memang benar-benar sangat tepat waktu sekali ya saat anak saya hamil. Pak Arya Gold Agency ya, Gold Agency dengan penghasilan 30 juta per bulan ya. Pada saat itu kami harus bayar rumah sakit dengan harga 20 jutaan Bapak Ibu. Jadi benar-benar Tuhan benar-benar luar biasa sekali ya. Kami tidak dibiarkan untuk kekurangan, tapi rezeki saya bilang ini rezeki si kecil juga ya dari usaha ayahnya ya. Pada saat saya lahiran uang bonus dari Tri Eye Networks itu cukup sekali, pas sekali untuk bayar rumah sakit dan keperluan si bayi gitu. Jadi memang pada saat itu kita benar-benar menukarkan waktu kita dan hasilnya memang hasil tidak pernah mengkhianati usaha Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu yang memang kita inginkan harus kita perjuangkan Bapak Ibu ya. Kami berjuang untuk apa? Untuk keluarga kami, untuk waktu kami bersama anak-anak kami Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya hari ini kita lagi ada di sebuah hotel. Kita lagi liburan weekend sama anak-anak yang lagi libur. Jadi karena Pak Arya hari Minggu harus bekerja, isi seminar, Grand Business Seminar, dan seminggu ke depan sudah full jadwalnya untuk isi training-training Bapak Ibu. Jadi hari Jumat ini sebenarnya kami lagi nginep di sebuah hotel dan kami lagi sewa ruangan untuk isi Zoom buat ketemu sama teman-teman di live FB. Itu saja dari saya, mungkin Pak Arya. Ingat waktu berproses kan kita pada saat nikah ya, kita waktu itu keren ya, tukar cincin, dan setelah itu 2 bulan kemudian cincinnya kita titipkan lagi di Pegadaian. Ya, itu menyedihkan sih buat saya ya. Jadi cincin yang baru saja terpasang manis di jari manis saya, itu harus rela kami gadaikan pada saat itu demi melanjutkan kehidupan ya. Jadi intinya 2014-2015 itu kehidupan kami belum stabil ya, harus gali lubang terus. Kami yakin waktu itu saya katakan pada istri saya, tolong kasih saya waktu 2 tahun saja. Kasih saya waktu 2 tahun untuk berjuang di bisnis ini untuk mengembalikan kondisi kita gitu. Dan untungnya istri saya mengizinkan teman-teman sekalian. Dan izin dari istri saya itu betul-betul saya gunakan dengan penuh komitmen. Ya, karena dalam sebuah perjalanan bisnis ya tentunya kita perlu izin pasangan kita. Ya, bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang sedang menjalankan bisnisnya, bisnis Tri Eye Networks saat ini sedang berjuangnya, mungkin ada di antara Anda yang masih jalankan bisnis ini sembunyi-sembunyi dengan orang-orang terdekat Anda, orang tua atau suami atau istri, atau mungkin yang belum diizinkan sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu minta waktu pada mereka, ya. Minta waktu 1-2 tahun untuk berjuang dan untuk membuktikan. Ya, minta restu dengan mereka karena dengan seizin orang-orang terdekat kita itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi impian besar kita untuk mewujudkan apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi goals kita. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin Pak Arya sebelum nanti Pak Arya lanjut ke materi yang mungkin Pak Arya mau sharing nih Pak, ada pertanyaan sedikit nih Pak, filler Pak. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi ini sedikit aja dulu Pak ya, untuk mengisi rasa haus dari penonton nih Pak. Ya, Pak Arya, tadi ada pertanyaan dari Sumedang nih Pak, namanya Pak Ajang Kurniawan.
tadi Pak Arya menyampaikan tentang on system katanya. Nah, pertanyaannya bisa diuraikan yang dimaksud dengan on system itu bagaimana, Pak? On system ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita menjalankan bisnis dengan cara networking seperti ini kan, tujuan saya adalah untuk membangun aset, ya, aset. Jadi untuk passive income atau untuk financial freedom. Nah, untuk membangun aset seperti ini, ya memang kita butuh yang namanya sebuah sistem. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, ya, yang dari Singapura dan Malaysia, Taiwan dan seluruh dunia bahkan yang menonton channel ini, tentunya sangat merindukan ingin memiliki sebuah aset. Oke, aset lah kalau kita bisa katakanlah mesin uang gitu ya, mesin uang yang kita tidak perlu bekerja, tapi mesin itu menghasilkan penghasilan terus-menerus. Dan kenapa kita harus dan wajib punya aset? Karena kita sebagai manusia tidak selamanya bisa bekerja seperti itu. Pasti kita akan ada suatu kondisi kita tidak boleh bekerja lagi atau tidak mau bekerja lagi. Nah, pada saat kondisi seperti itu, kalau kita tidak punya aset, ya pasti penghasilan kita akan berkurang atau pasti penghasilan kita akan hilang, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang menjalankan bisnis 3i Networks ini sebenarnya beraneka ragam ya. Ada orang yang sukses jalankan, ada yang gagal atau berhenti terlalu cepat, ada orang yang menjalankan bisnis ini dan mendapatkan income puluhan juta, ada yang mendapatkan income ratusan juta, ada yang mendapatkan income puluhan ribu juga ada, ratusan ribu juga ada. Nah, kenapa tidak semua mendapatkan ratusan juta? Itu tergantung dari mindset mereka. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan income ratusan juta rupiah per bulan dan itu income-nya stabil seperti kita memiliki aset, ya kita harus memiliki mindset bahwa ini bisnis ini kita harus bangun aset, ya, bukan sekedar kita cari penghasilan saja sementara, tapi kita harus berpikir jangka panjang. Bagaimana caranya supaya bisnis 3i Networks kita ini bisa menghasilkan penghasilan stabil bahkan naik terus sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya. Apalagi kita tahu bahwa perusahaan CAR ini sangat kuat sekali yang bisa kita jadikan aja sebagai berpartner untuk memiliki aset jangka panjang. Nah, tentunya untuk memiliki sebuah aset ini pasti kita butuh yang namanya sistem. Oke. Berbeda dengan di bisnis konvensional. Tentunya kalau misalnya Bapak Ibu teman semua membangun bisnis konvensional, ya kita harus yang namanya membuat sistem, ya, membuat sistem sendiri. Misalnya Bapak Ibu buat rumah sakit misalnya, punya rumah sakit satu, bagaimana caranya supaya satu rumah sakit ini bisa jalan sendiri atau bisa bisnis rumah sakit ini bisa berjalan sendiri tanpa Anda di dalamnya, ya kita harus buat sistem di dalam. Dan rumah sakit ini ketika ada sistemnya bisa buka cabang di mana-mana. Yaitu kita membangun sistem, membuat sistem di bisnis konvensional. Nah, kalau misalnya di bisnis franchise ya, kita juga bisa punya aset di sana di bisnis franchise. Contohnya kita tinggal membeli sistem saja, membeli sistem di misalnya McDonald's, KFC, Indomaret, Apotheka 24. Kita tidak perlu capek-capek untuk membuat sistem. Bapak Ibu tinggal punya uangnya dan tinggal beli sistem tersebut. Bapak Ibu punya yang namanya aset untuk penghasilan pasif Anda. Tentunya sesuai dengan kriteria bisnis masing-masing. Nah, bagaimana caranya kalau kita tidak punya keahlian dalam berbisnis, apalagi seperti saya ya, gagal terus dalam berbisnis dan tidak punya uang gitu ya. Dan saya ingin sekali punya aset. Nah, dengan saya menemukan bisnis 3i Networks ini, saya melihat di dalam bisnis 3i Networks ini tidak hanya sekedar uang saja yang kita bisa dapatkan, tapi kita bisa mendapatkan aset seperti kita bangun bisnis konvensional atau seperti kita membeli bisnis franchise. Nah, dengan tanpa harus pengalaman dan tanpa harus punya modal yang besar gitu. Tapi dengan catatan kita harus membangun sistem di dalamnya. Nah, di awal saya menjalankan 3i Networks ini, pola sistem itu belum ada, gitu ya. Pola sistem itu belum ada, jadi kita sekedar rekrut saja, pertemuan juga tidak ada, bagaimana cara mengedukasi supaya terduplikasi, gitu ya. Ya, karena yang namanya aset di bisnis jaringan adalah kita punya jaringan yang terdiri dari orang-orang yang terdidik, gitu ya. Orang-orang yang terdidik yang jadi leader di dalamnya,
yang tentunya bisa bergerak bersama-sama dengan kita. Nah, tapi kalau misalnya di jaringan kita hanya terdiri dari nasabah pasif saja, nah itu bukan aset. Ya, kita hanya sebagai penjual saja atau sales saja. Oke. Membangun aset di sini dengan mencetak orang-orang terdidik di dalamnya. Nah, waktu itu tidak ada yang namanya sistem, jadi terpaksa Bapak Ibu sekalian, saya mencoba-coba untuk ya belajar dari leader-leader yang sudah berpengalaman, ya di copy sistem yang ini kita coba pakai pertemuan seperti ini, ternyata gagal, ya kita coba pertemuan B ternyata gagal, dan akhirnya sampai saat ini ketemu polanya seperti yang Bapak Ibu lihat. 3i Networks di seluruh Indonesia saat ini sudah memiliki sistem, ya sistem Bapak Ibu tinggal ikuti saja, ya tidak harus seperti saya dan para crown-crown yang lain trial dan error, buat sistem ini gagal, sistem ini gagal gitu ya. Salah satu sistemnya adalah Zoom meeting ini, jadi Bapak Ibu tinggal duplikasikan saja. Inti dari sistem itu adalah kita tinggal menduplikasi saja sistem yang sudah ada, yang dicetak atau yang dirumuskan oleh leader-leader yang sudah berpengalaman, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi sekarang ini kalau kita ingin membangun aset di 3i Networks ini sangat memungkinkan karena sudah ada sistem, ya, sistem bagaimana cara menduplikasinya. Jadi Bapak Ibu tinggal dicontek saja seperti itu. Nah itu sistem menurut saya, karena tujuan saya jalankan 3i ini bukan sekedar uang, tapi saya ingin punya aset seperti itu. Ya, baik. Itu. Terima kasih Pak Arya atas pertanyaan tadi. Mungkin kalau Pak Arya ada slide yang mau dibagikan, boleh Pak, silakan Pak. Oke. Nah, menurut saya di sini sih, kalau slide sih nggak ada ya. Saya akan berbagi sebuah tips bagaimana kita caranya membangun sistem di bisnis ini, gitu ya. Karena di bisnis ini mungkin Bapak Ibu di luar sana pernah membangun sejak nol, ya dari nol membangun, akhirnya ada yang mau menjalankan bisnisnya, ada yang bisnisnya berkembang pesat, ada yang jaringannya rontok gitu ya. Nah, jadi pada intinya adalah membangun bisnis ini sangat simpel sekali Bapak Ibu sekalian, ya sangat simpel sekali. Sudah ada 3i Mobis, Bapak Ibu, dan sudah administrasi, sudah ada tim administrasi yang handal, oke, dan dalam pertemuan-pertemuan juga sudah ada seperti itu. Jadi membangun sistemnya di sini adalah dengan cara kita tinggal contek saja, ya. Contek saja apa kata leader. Nah siklusnya di sini seperti ini ya. Di awal ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, saya gambar ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, di awal ketika Anda masuk ke dalam bisnis ini, saran saya adalah Anda tinggal follow the leader saja, ya. Follow the leader. Intinya adalah ikuti saja apa kata leader tanpa harus mempertanyakan kenapa saya harus datang ke pertemuan, kenapa saya harus ikut live Zoom meeting, kenapa saya harus presentasi. Pokoknya ikuti saja apa kata leader Anda. Follow the leader itu fase yang pertama dari 4 fase. Nah, pada saat Anda mengikuti apa saja kata leader Anda, nah tentunya mungkin ada pertanyaan, Pak, leader yang seperti apa yang saya ikuti, seperti itu ya. Nah, ada macam-macam leader Bapak sekalian. Tapi ada satu leader yang harus Anda ikuti adalah leader yang memang betul-betul sistem, yang komitmen dan bertanggung jawab penuh terhadap bisnisnya. Leader yang seperti itu yang Anda harus ikuti. Ikuti saja, ya. Nah, setelah Anda mengikuti apa kata leader Anda, saya yakin bisnis Anda akan mulai berkembang, bisnis Anda akan mulai besar. Fase yang kedua adalah, ya, fase yang kedua adalah Anda harus memiliki sendiri bisnis Anda atau be ownership. Ya, mungkin dulu di awal Anda tergantung dengan upline Anda atau leader Anda, ya, tergantung misalnya sedikit-sedikit upline atau leader, bantu presentasi upline yang bantu di awal seperti itu. Tapi ketika Anda sudah memiliki bisnis yang besar, ya Anda harus memiliki mental be ownership, itu fase yang kedua. Anda yang memiliki bisnis Anda sendiri, ya. Karena pada saat posisi seperti itu, mungkin Anda akan mengalami hal di mana jaringan Anda mungkin tidak bergerak sama seperti Anda, gitu ya.
Atau mungkin ada leader Anda yang mungkin tidak bergerak juga tidak semangat Anda. Nah, ketika Anda menggantungkan bisnis Anda terhadap diri Anda sendiri, Anda tidak akan terpengaruh. Walaupun jaringan rontok, Anda tetap jalan. Walaupun upline tidak jalan, Anda tetap menjalankan bisnis ini. Yang penting Andanya yang jalankan bisnis ini. Nah, Anda harus mandiri di fase yang kedua ini. Harus mandiri, bertanggung jawab terhadap bisnisnya sendiri. Nah, setelah itu, di fase yang ketiga, ketika Anda sudah mulai mandiri dan menduplikasikan orang-orang yang mandiri terhadap bisnisnya, ya, menduplikasikan mereka sebagai leader. Nah, saya katakan aset Anda sudah sedikit mulai terbentuk, tapi belum terbentuk sempurna, ya, karena Anda harus melewati fase yang ketiga ini, yaitu fase seorang business owner. Ya, Anda memiliki tim yang sudah mau mandiri sendiri. Nah, di fase business owner ini yang kita hadapi adalah bukan lagi menghadapi masalah penolakan, bukan lagi menghadapi masalah orang negatif, Bapak sekalian. Kenapa? Karena di fase ini mungkin peringkat Anda sudah mulai tinggi, ya, Pro, Silver, Go agensi yang sudah punya bukti-bukti untuk meyakinkan orang. Oke. Jadi untuk rekrut kayaknya gampang sekali karena sudah ada bukti-bukti. Nah, permasalahan di fase yang ketiga ini adalah masalah sikap, di mana yang membuat bisnis kita semakin besar atau yang membuat bisnis kita rontok itu adalah masalah sikap, ya. Ada mungkin downline mulai tidak suka dengan upline, gitu ya. Downline mulai gosipin upline-nya, atau upline nggak suka sama downline. Nah, masalah sikap seperti itu. Atau di jaringannya ada masalah percintaan yang terlarang. Nah, itu hal-hal yang akan menghancurkan bisnis, gitu, Bapak sekalian. Jadi masalah sikap ini penting sekali untuk membuat bisnis kita semakin besar atau bisnis kita semakin hancur. Yang berikutnya, sikap terhadap pengaturan keuangan atau money management, ya. Karena pengaturan keuangan ini mungkin hal yang sangat sepele bagi kita, bagi Anda, tapi menurut saya ini adalah hal yang sangat mendasar sekali, ya. Karena banyak leader yang tiba-tiba tidak aktif, gitu ya. Leader yang tiba-tiba down, bukannya karena kehilangan semangat, tapi karena hutangnya semakin banyak, seperti itu, ya. Karena tidak mampu mengatasi masalah keuangannya. Jadi betul-betul pengaturan keuangan di sini ketika misalnya Bapak Ibu sudah posisi full agensi, misalnya 30 juta rupiah per bulan, tahan lifestyle-nya, Bapak sekalian. Atau kita bisa katakan banyak orang tergoda untuk mengalami inflasi lifestyle, ya. Inflasi lifestyle artinya lifestyle-nya lebih tinggi daripada kemampuannya, seperti itu. Nah, di sana kita harus pintar-pintar dan kita juga harus duplikasikan ke jaringan kita bahwa kita perlu hati-hati dengan masalah keuangan, seperti itu. Oke. Nah, itu di fase business owner, fase ketiga. Fase keempat itu Bapak Ibu ketika jaringan sudah berkembang pesat, ya, jaringannya sudah menghasilkan passive income seperti itu. Ya, tentunya kita tidak boleh harus Israel. Kita tidak boleh tidak turun ke lapangan lagi, gitu ya. Jadi sesekali Bapak Ibu harus sentuh jaringannya, berikan mereka kekuatan. Kenapa? Karena inti dari bisnis ini kan kita bantu mereka untuk sukses. Kalau kita ingin lebih sukses lagi, kita harus bantu tim kita untuk lebih sukses lagi. Sorry. Oke. Ya, seperti itu. Jadi yang saya suka dari bisnis ini adalah bukan hanya kami yang mendapatkan income yang besar, tapi kami melihat banyak teman-teman kami yang dulu awalnya bahkan lebih parah kondisinya daripada saya, gitu ya, yang dia masalah keuangan dan banyak permasalahan lagi. Berkat menjalankan bisnis ini, hidupannya berubah. Itu yang membuat saya sangat mencintai bisnis 3i Network ini, gitu. Kita bisa melihat perubahan hidup banyak orang. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu yang nonton channel ini juga sudah merasakan income yang mungkin tidak biasa kita rasakan di luar sana, kita bisa rasakan di bisnis ini. Nah, tapi tentunya dengan sebuah proses yang tidak biasa di awal, dan untuk sebuah hasil yang tidak biasa juga. Ada pepatah melakukan apa yang orang rata-rata tidak lakukan, dan suatu saat nanti kita akan mendapatkan apa yang orang rata-rata tidak dapatkan. Dan itu berlaku di bisnis ini. Ya, jadi kita harus siap fight di bisnis ini untuk mendapatkan satu hal yang luar biasa. Kendaraannya sudah ada, ya. Kalau ibaratkan
mobil ini ya, ini mobil Ferrari-nya. Nah, mobil Ferrari-nya yang penting Bapak Ibu berani nginjek gas gitu ya. Karena kan kita tidak berani nginjek gas ya. Berani nginjek gas, percaya sama perusahaan, percaya sama leader Anda, percaya sama sistem. Anda harus berani, komitmen ya, totalitas. Saya yakin Bapak Ibu Ferrari ini kan berlari sangat kencang sekali. Seperti itu. Ya. Mungkin itu singkat ya. Atau mungkin baik. Siapa Arya untuk sharingnya, teman-teman semua, para leader dan juga mitra lainnya, dimanapun berada, kita sedang belajar ya dari Crown yang satu ini ya, banyak sekali bahan-bahan pelajaran yang kita dapatkan. Salah satunya adalah pentingnya kita on system ya, dan sudah dipaparkan oleh Pak Arya tadi, dan kita tinggal hanya mengikutinya saja. Jadi yang dibutuhkan di sini sebenarnya bukan juga kemampuan, tapi kemauan kita dan keberanian kita untuk menginjak gas ya. Ikuti aja sistem, dan duplikasi sistem pasti kita berhasil. Nah ini Pak Arya ngomong-ngomong ada pertanyaan juga. Ada suaranya kali. Ada suara? Ya, udah masuk. Ya baik Pak. Nggak ada suaranya sih. Internet kami kurang. Oke, tadi sempat terputus Pak Arya, ada kondisi teknis. Cuman mungkin untuk sebelum Bu Esther lanjutkan pembicaraan tadi ya, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Arya. Nih Pak, kita tahu bahwa 3i Network ini adalah yang pertama di dunia konsep asuransi networking begitu ya. Seperti tadi Pak Arya sampaikan, ini satu terobosan yang memang luar biasa sekali power. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dari pengalaman Pak Arya jika membandingkan konsep insurance networking ini dengan bisnis jaringan yang basisnya jualan produk begitu Pak. Nah, apa yang Pak Arya mungkin lihat sebagai sebuah kekuatan, karena memang kalau kita lihat di Indonesia terutama ini masih barang langka. Kebanyakan orang mengenal bisnis jaringan itu ya produk, artinya ya jualan, seperti itu basisnya. Nah, apa yang mungkin Pak Arya bisa uraikan begitu sebagai sebuah perbandingan yang mungkin bisa membantu kawan-kawan juga menilai seperti apa 3i jika dibandingkan dengan bisnis dengan basis produk begitu Pak. Silakan Pak. Oke. Nah, jadi pada saat saya dengan Money Game, sebenarnya saya itu sudah sangat trauma sekali dengan bisnis-bisnis yang model jaringan gitu ya. Jadi saya sebenarnya orang yang negatif sekali waktu itu, Bapak sekalian. Nah, seandainya waktu itu yang datang ke saya adalah bisnis produk, saya pasti tolak. Seandainya waktu itu datang ke saya adalah bisnis kosmetik atau yang lain gitu, saya pasti tolak. Ya bukan karena bisnisnya tidak bagus, tapi karena sayanya yang trauma gitu ya. Saya udah kapok banget. Nah, akhirnya datanglah konsep bisnis yang aneh gitu ya. Saya katakan ini aneh gitu kan. Dibilang MLM bukan, karena ini asuransi gitu ya. Dibilang asuransi bukannya karena dulu saya pernah jadi agen asuransi ya. Menjalankan bisnis asuransi sebagai agen asuransi ya memang kita fokusnya jualan untuk mengejar validasi gitu ya. Kalau misalnya dalam 1 tahun kita tidak memenuhi target validasi ya kita bisa turun peringkat gitu. Nah, saya lihat di 3i ini tidak seperti itu gitu. Ini setengah MLM, setengah asuransi. Saya cek di tempat lain melalui Google ada nggak yang seperti ini? Ya saya rasa belum ada gitu. Belum ada sama sekali. Saya di perusahaan asuransi internasional ada yang mirip seperti ini. Ada berupa poin ya. Ketika nasabah membantu agennya mereferensikan nasabah dan diberikan kepada agennya yang sebagai agen nasabah tersebut, ya si nasabah ini hanya poin
poin ini dikumpulkan, ketika sudah memenuhi, di nasabah ini dapat buat jalan-jalan ke negeri bersama agennya tersebut. Nah, yang saya biasanya sebagai itu saja, tapi kalau bonus gitu ya dan bersifat ringan, mungkin saya belum temukan waktu itu, gitu ya. Mungkin belum temukan waktu, dan mungkin karena mungkin saya tidak tahu ya, belum pernah ada gitu ya. Istilahnya saya sudah cari-cari sesuai dengan kemampuan saya dan tidak ada waktu itu. Dan itu yang membuat saya memiliki harapan baru, ya. Saya yang trauma sekali, saya temukan konsep yang aneh ini. Saya berpikir kalau ini saya jalankan, ini luar biasa, ya. Ini pasti akan menjadi, ini akan booming di Indonesia. Saya sudah berpikiran seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya saya jalankan misi ini dengan dasar-dasar seperti ini. Yang pertama, kalau saya lihat yang namanya bisnis jaringan, banyak orang yang mengatakan bisnis jaringan itu pasti jenuh, gitu ya. Sekarang ramai di pertemuan ada 10.000 orang, 20.000 orang, tapi 2-3 tahun kemudian sepi, sekalian. Nah, itu jenuh gitu ya. Nah, saya pelajari kenapa sih sebuah bisnis bisa jenuh. Bahkan sebenarnya bukan bisnis jaringan saja yang bisa jenuh, bisnis konvensional pun bisa jenuh ya. Contoh sekarang wartel pun sekarang jenuh gitu. Atau misalnya apa dulu? Ada sebuah ya warnet pun sekarang jenuh gitu kan. Jadi sebenarnya bisnis jenuh itu wajar. Nah, sekarang 3i Networks ini kapan jenuhnya gitu ya? Kapan sih 3i ini akan jenuh? Ya, saya cek yang pertama, yang membuat sebuah bisnis jenuh adalah yang pertama mungkin faktor produk. Ya. Kalau produk misalnya dulu saya pernah ada di Bali itu booming adalah jus manggis gitu ya. Jus manggis booming. Setelah itu setahun kemudian ada produk yang lebih bagus lagi, jus manggis plus lidah buaya gitu. Terus lebih bagus lagi jus manggis plus lidah buaya plus jeruk. Nah, jadi ada perkembangan produk terus, apalagi sekarang eranya online ya. Di era online sekarang kita ditawarkan produk apa, kita langsung tanya ke Mbak Google, ini produk apa, bagus nggak? Harganya ada yang lebih murah nggak? Gitu. Ya, itu salah satu faktor membuat sebuah bisnis jenuh, bos kalian, dari faktor produknya. Nah, sekarang 3i Networks ini, dari segi produknya apakah akan jenuh gitu ya? Nah, produk kita apa sih? Produk kita adalah uang, oke? Produk kita adalah tabungan. Nah, di mana sejak zaman Perang Dunia Pertama pun, ya, sampai sekarang, bisnis yang bergerak di bidang keuangan itu, produknya nggak akan pernah jenuh, bos kalian. Ya, produk keuangan ini yang nggak akan pernah, itu yang saya lihat. Ini 10, 20, 30 tahun ke depan yang namanya bisnis dengan produk keuangan, ini nggak akan ada jenuhnya. Oke. Apalagi tabungan. Nenek moyang kita dulu sudah membuat sistem, ya, sistem yang namanya hemat pangkal kaya. Kalau kita ingin kaya, ya harus hemat gitu. Karena saya belum pernah menemukan ada peribahasa waktu saya cek di buku pelajaran waktu SD waktu itu ya. Kerja keras pangkal kaya gitu ya. Banyak orang yang kerja keras kenapa tidak kaya-kaya? Mungkin karena tidak berhemat. Jadi yang paling tepat peribahasanya adalah hemat pangkal kaya. Jadi nenek moyang kita benar banget tuh. Dari dulu sampai sekarang dan sampai ke depannya, peribahasa hemat pangkal kaya itu nggak akan jenuh buat sekalian, karena sudah terbukti ya, produk keuangan dengan sistem menghemat ini nggak akan pernah jenuh ya, dengan menabung. Itu dari segi produk ya. Yang berikutnya dari segi perusahaan dulu ya. Kalau saya lihat dari segi perusahaan, kadang-kadang kan yang membuat jenuh itu adalah ya sama seperti pengalaman saya dulu ya, saya kerja keras mati-matian di sebuah perusahaan, tapi tiba-tiba perusahaannya yang tutup, bos kalian. Ya, saya sudah serahkan semua kehidupan saya di perusahaan tersebut, tapi perusahaannya yang nggak komitmen sama saya ya. Nah, jadi saya harus pelajari juga nih perusahaan gitu. Yang pertama saya lihat ini Saling Group ya. Saling Group itu yang menjadi patokan saya bahwa ini perusahaan kuat. Nggak mungkin perusahaan sekelas Saling Group ini main-main gitu ya. Terus CHR ini umurnya sudah 44 tahun, sudah mau 45 tahun. Nah, perusahaan yang kita ajak bekerja sama tidak hanya harus perusahaan besar saja, tidak hanya perusahaan yang harus punya kantor besar saja, tapi perusahaan yang harus berpengalaman, bosnya. Ya, kita bisa lihat di tahun 98 terjadi krisis moneter di Indonesia, dan waktu itu banyak
bank-bank besar atau perusahaan-perusahaan keuangan mengalami ras, ya, banyak yang hampir bangkrut, ya. Bahkan waktu itu BCA pun mengalami ras, ya, salah satu grupnya Salim Group. Dan waktu itu BCA juga harus menerima BLBI dan harus menjual sahamnya kepada grup lain untuk bisa bertahan. Nah, bagaimana dengan CHR waktu itu? Apakah mengalami goncangan di tahun 98, ya? Dan di buku yang saya baca, di sana CHR ikut juga mengalami goncangan, tapi dengan RBC yang kuat waktu itu, CHR tidak harus menjual sahamnya ke grup lain, bos kalian. Ya, dan sampai saat ini CHR tetap murni 100% milik Salim Group. Oke. Nah, dengan pengalaman seperti itu, saya berpikir kalau seandainya terjadi kasus seperti tahun 98 ke depannya, saya rasa CHR ini sudah berpengalaman. Oke. Saya rasa CHR sudah berpengalaman. Beda halnya kalau sekarang ada sebuah perusahaan yang baru buka atau baru 5 tahun buka, dan itu perusahaannya katanya besar, ya. Dan terjadi tragedi seperti tahun 98 dan tidak berpengalaman, ya Bapak Ibu bisa logikakan sendiri. Jadi logika saya adalah perusahaan ini sudah berpengalaman, sudah mendapatkan banyak tantangan, terpaan badai, tapi tetap berjalan terus, dan sekarang sudah memiliki aset di atas 5 triliun. Nah, itu yang membuat, ini kalau dari faktor perusahaan, ini akan jangka panjang. Produknya bagus, perusahaan jangka panjang. Ya. Dan apakah ini sebagai bisnis musiman? Tidak, yang namanya produk keuangan tidak ada musimnya. Kecuali ketika sistem pembayaran kita itu berubah lagi, kembali lagi menjadi barter misalnya, ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu bayar premi pakai sapi atau pakai kambing. Nah, itu baru bisnis keuangan pasti akan surut kalau kita kembali ke barter lagi. Ya, semasa alat pembayaran kita uang, ya. Semasa kita istilahnya alat transaksi kita uang, yang namanya bisnis keuangan itu tidak akan pernah jenuh. Ya. Nah, berikutnya dari marketing plan biasanya yang membuat bisnis itu jenuh, ya. Marketing plan biasanya ada perusahaan MLMA, ya, di awal booming gitu kan, tapi lama-lama karena orang-orang yang baru bergabung ini sangat susah sekali mendapatkan bonus yang besar. Mereka harus melewati peringkat-peringkat tertentu yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan bonus yang besar. Akhirnya motor penggerak dari bisnis jaringan kan orang-orang yang baru bergabung ini, ya. Motor penggerak ini yang tidak sejahtera, akhirnya ini akan membuat jenuh, bos sekalian. Nah, yang saya temukan di 3i Networks ini adalah hal yang sangat unik sekali, ya. Yang pertama dari marketing plan-nya yang unik adalah kita prospek satu kali, bisa closing satu kali, bonusnya bisa dibayar selama 3 tahun gitu, ya. Closing sekali, bonus dibayar 3 tahun. Beda kalau misalnya saya nih bisnis produk, saya jual produk, closing sekali dibayar cuma sekali. Nah, kalau saya sekarang nih closing nasabah yang nabung 350.000 atau 1 juta, semasa nasabah itu rutin bayar premi setiap bulan, ya, saya akan dapat bayaran dari bonus sponsor tersebut selama 3 tahun. Nah, itu yang menarik sekali sebenarnya, ya, yang membedakan dari bisnis MLM yang lain. Oke, nah berikutnya biasanya kalau bisnis MLM atau bersifat jaringan itu kan ada syarat, ya, kita harus kembangkan 2 jalur, 3 jalur, 4, 5 sampai 10 jalur baru bisa dapat bonusnya gitu. Nah, kalau di 3i ini yang anehnya adalah jaringan berkembang 1 jalur, Bapak sekalian. Jaringan berkembang 1 jalur itu Bapak Ibu bisa dapat bonus, ya, walaupun hanya berkembang 1 jalur. Saya punya nasabah, ya, awalnya hanya sebagai nasabah pasif, ya. Saya ajak untuk aktif, ayo datang pertemuan, tidak mau. Saya ajak untuk presentasi juga tidak mau, dan memang nasabah ini adalah nasabah pasif, ya. Tapi yang namanya kita jalankan bisnis 3i ini kan maksimal buka 3 jalur, ya, 3 kelompok nasabah gitu, ya. Nah, ketika saya dan upline-nya dan saya merekrut nasabah dan harus taruh di jalur si nasabah pasif ini, otomatis kan yang dapat imbas kan nasabah pasif ini. Dan akhirnya 1 jalurnya berkembang pesat, terus kalian. Nah, di bulan ke-13, ya, ketika nasabahnya di bulan ke-13, si teman saya ini mulai dapatkan bonus, bos kalian. Ya, dan kebetulan ID-nya di mapping ke saya, ya, masih di mapping karena tidak mau AJI waktu itu, ya. Nah,
Akhirnya dapat bonus waktu itu kurang lebih bonus konsistensinya di awal itu sekitar 800.000 sampai 1 juta. Ya, dan dia kaget dan lapor ke Lancar waktu itu. Teman saya ini mengira bahwa bisnis atau investasinya itu otomatis sudah ditarik dan dia sudah tidak, polisnya sudah ditutup, ya. Itu komplainnya ke Lancar waktu itu. Setelah saya cek ternyata ini sebuah bonus, bos kalian, ya, sebuah bonus. Dan sejak saat itu teman saya ini mau AJI dan menjalankan bisnisnya. Oke, satu jalur, walaupun Bapak Ibu teman semua belum sempat merekrut, yang sudah memenuhi syarat satu jalur sebagai bonus konsistensi, Bapak Ibu teman semua juga bisa dapat bonusnya, ya. Satu jalur dapat bonus konsistensi. Apalagi dua jalur berarti dapat bonus konsistensi dapat, ya, potensinya dapat bonus level juga dapat, ya. Kalau seandainya tidak rekrut, bonus sponsor walaupun tidak dapat, yang penting dua jalur ini jalan dapat bonus. Beda kalau misalnya di bisnis jaringan biasanya, kalau kita ingin dapat bonus kan minimal kita harus rekrut dulu biasanya, ya. Kalau di sini ya misalnya kondisinya tanpa bonus sponsor pun kita berpeluang bisa dapat bonusnya, ya. Apalagi 3 jalur jalan gitu, dari itu sangat maksimal sekali. Tanpa syarat rekrut pribadi, ya. Bukan berarti kita mengajarkan jangan rekrut santai, ya, bukan seperti itu, ya. Tapi syarat sistemnya ini sangat memudahkan kita sebenarnya. Dan syarat sistem ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk memfollow up nasabah-nasabah pasif. Tanpa syarat rekrut pribadi, itu kita bisa berpeluang bisa dapat bonus juga. Kalau seandainya jaringan di bawah Anda itu berkembang seperti itu. Ya, tapi kecil kemungkinan kalau seandainya Anda tidak rekrut pribadi, jaringan Anda berkembang. Oke, ini karena faktor keberuntungan, ya. Nah, tanpa site volume, biasanya kan di bisnis MLM kan ada site volume gitu, ya. Site volume itu artinya Bapak Ibu punya 5 kaki, ya, 5 jalur. Pasti dari 5 jalur ini Bapak Ibu teman semua pasti akan ada 1 kaki gajah gitu, ya. 1 kaki gajah yang besar. Di sini ada kaki kecil. Nah, untuk mendapatkan bonus di 1 kaki gajah yang besar ini, Bapak Ibu harus memenuhi syarat site volume. Site volume artinya hanya dihitung 1 di antara sekian banyak kaki kecil, hanya 1 saja yang paling besar. Site volume. Dan ini kejadian ini sangat jarang sekali bisa memenuhi syarat kalau kakinya sudah kegedean gitu, bos kalian. Nah, bagaimana dengan di 3i Networks, ya? Di 3i Networks tidak site volume. Misalnya nih, pasti dengan 3 ini, ya, 3 ini 1 kaki gajah gitu, ya, 1 kaki gajah. Kita ada istilah yang namanya rasio. Oke. Nah, rasio ini sebenarnya pasti bisa terkejar karena 1 jalur melawan 2 jalur kecil. Itu pasti bisa terkejar. Yang penting Bapak Ibu aktif saja, gitu, ya. Dan kalau Bapak Ibu aktif itu tidak akan terkena yang namanya rasio. Nah, itu perbedaan antara site volume dan rasio. Nah, kalau di sini Bapak Ibu pasti bisa terkejar. Kalau misalnya awalnya Bapak Ibu tidak aktif dan 1 jalur dikerjakan oleh leadernya dan Bapak Ibu harus kejar 1 jalur ini supaya Bapak Ibu dapat bonus maksimal, Bapak Ibu bisa kejar dengan menggunakan 2 kaki kecil itu, gitu. Dan menurut saya ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, berikutnya, yang paling unik di bisnis ini adalah kalau di bisnis MLM, ya, kalau kita lihat leader dia penghasilannya sudah sampai miliaran gitu kan. Kita yang di bawah ini untuk ngejar leader itu nggak mungkin gitu, ya, nggak mungkin. Jadi kalau kita naik, dia naik terus gitu. Jadi penghasilan bisnis MLM ini unlimited gitu, ya, unlimited. Tapi yang terjadi adalah downline yang ada di bawahnya sebagai motor penggerak ini untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan atau bonus besar itu butuh waktu yang lumayan lama. Pernah saya jalankan bisnis MLM, saya 3 tahun baru bisa dapat bonus cuma 3 juta, bos kalian, ya, 3 tahun. Ya, yang di atas makin nggak terkejar, yang di bawahnya harus kerja keras, ya. Dan sering saya menemukan adalah leader yang di atas ini, ya, selalu motivasi, ayo pasti bisa seperti itu, ya. Sementara down yang di bawah ini penghasilan masih sedikit atau bahkan tidak punya penghasilan, yang diberikan cuma motivasi, bos kalian, ya. Kamu pasti bisa, ya. Tahun pertama jalankan bisnis ini tidak dapat bonus,
cuma dikasih motivasi aja, pasti bisa. Tahun kedua bonusnya 0, pasti bisa, motivasi terus bosku. Lama-lama si downline ini pasti bosen, ya. Kenapa? Karena beli beras nggak bisa pakai motivasi, ya. Beli beras harus pakai duit, bos kalian. Nah, faktor penghasilan itulah yang membuat bisnis jaringan juga jenuh. Nah, bagaimana dengan 3i Networks ini? 3i Networks ini kalau saya lihat, Crown misalnya, apakah Crown agensi bisa memiliki penghasilan 1 miliar per bulan dengan 1 titik Crown agensi? Saya bisa katakan tidak bisa, bos kalian. Ya, tidak bisa 1 titik Crown agensi menghasilkan 1 miliar per bulan. Ya, rata-rata 200-300 juta rupiah. Ya, dan saya selalu katakan kepada downline saya, kepada tim saya, kalau penghasilan Crown segini, kalau misalnya pengen penghasilan 1 miliar per bulan, kerjakan 3-4 Crown agensi, baru dapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya pertama kali jadi Crown agensi, omset saya 5 miliar bosnya per bulan, ya. Pertama kali jadi Crown agensi. Bonus saya waktu itu sekitar 200 jutaan. Nah, sekarang saya jadi Crown agensi, omset saya sekitar 13 miliar ya, 13 miliar. Seharusnya bonus saya kan 3 kali lipatnya seharusnya gitu ya. Nah, karena omset saya naik hampir 3 kali lipatnya gitu. Kalau di MLM lain ya, di MLM produk segala macam itu pasti bonusnya naik bisa 3 kali lipat karena omsetnya naik. Tapi apa yang terjadi di 3i Networks ini, bonusnya segitu-segitu aja bos kalian. Ya, tetap sama 200-300 juta rupiah per bulan. Nah, terus mana sisa omset saya yang besar ini, kemana larinya gitu ya? Nah, karena sistem di sini adalah sistem omset nasional, saya bisa sederhanakanlah kelebihan omset saya di sini sesuai dengan persentase perhitungan bonus posisi, gitu yang persentasenya yang di bawah lebih besar daripada yang di atas gitu ya. Nah, kelebihan omset ini disamaratakan untuk membantu yang di bawah bos kalian, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bis ini bukan menguntungkan yang di atas, tapi menguntungkan yang di bawah sebenarnya ya. Nah, kenapa yang di bawah, kenapa disamaratakan? Mungkin tujuannya adalah supaya orang-orang yang baru bergabung itu mendapatkan bonus yang maksimal, ya, sangat maksimal sekali bonusnya. Contoh misalnya Bapak Ibu rekrut 10 orang double elite. Nah, misalnya 350.000 kali 10 berarti 3,5 juta ya, masuk omset ke perusahaan ya, 3,5 juta. Terus di sini dengan bonus double elite, di sini Bapak Ibu akan dapat yang namanya 2 jutaan ya, bonus 2,3 juta kurang lebih. Nah, kalau kita hitung persentasenya 2,3 juta per 3,5 juta kali 100%, itu kurang lebih sekitar 65% ya payout-nya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Google, kalau sebuah bisnis yang berani memberikan payout di atas 50%, itu sebenarnya bisnis itu keuangannya sudah goyang gitu ya, nggak kuat, over payout gitu, over payout. Ya paling nekat-nekatnya sebuah bisnis atau bisnis networking berani mengeluarkan payout 40% lah, itu udah nekat banget gitu. Nah, kenapa 3i Networks bisa sampai mengeluarkan payout di atas 60% di awal untuk orang-orang baru? Karena sistem marketing plan kita ini sangat-sangat adil, bosnya. Ya, sangat-sangat adil. Yang di atas tidak diberikan income terus naik ke atas seperti itu, ya. Jadi ada batasannya, gitu. Ada batasannya karena apa? Karena sekali lagi omset nasional, ada indeksnya, bapak sekalian, ya. Makanya di posisi agensi sampai bronze agensi ini bonusnya bisa maksimal sekali, ya. Tapi kalau sudah silver 10-20 juta rupiah per bulan, gold agensi 25-35 juta ya, platinum agensi 40-60 juta rupiah per bulan, titanium agensi 70-120 juta, dan crown agensi rata-rata 200-300 juta rupiah per bulan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bonus dari segi bonus itu sangat sama rata dan sangat menguntungkan bagi mitra-mitra yang baru bergabung. Dan efeknya adalah motor penggerak dari bisnis networking inilah orang-orang baru. Ya, ketika orang-orang baru diberikan kesejahteraan, ini motornya ini akan bergerak makin kencang lagi, bos. Seperti itu. Baik. Ternyata kupasannya luar biasa, Pak Arya ya. Berbeda sekali dengan bisnis jaringan berbasis produk begitu.
Dan saya yakin ini menjadi pencerahan bagi para partisipan yang ada di Zoom maupun di Facebook ya. Ternyata itu loh bedanya ya, dan luar biasa ternyata 3i System 3i Network ini dibangun justru untuk tim baru atau mitra baru, member baru begitu ya. Sedangkan mereka yang sudah di posisi atas ya mereka mendapatkan passive income begitu, tetapi keberadaan mereka justru membantu mitra-mitra baru yang baru bergabung. Baik, luar biasa Pak ya. Mungkin ya, jadi memang dari tadi saya dengarkan dan sangat terkesima ya, karena memang 3i Networks ini menjadi salah satu tren bisnis yang tidak akan pernah membuat kita jenuh dibanding dengan bisnis lainnya. Nah, ini salah satu keunggulan dan benar-benar ini akan menjadi tren bisnis 2-3 tahun ke depan pun 3i akan semakin naik ya gitu. Jadi teman-teman para partisipan, leader-leader, mitra 3i Networks terkasih dimanapun Anda berada, terus mantapkan diri ya, dan jangan pernah menyerah di tengah jalan karena kita akan menuai closing-nya lebih banyak lagi. Ingat, masyarakat Indonesia masih banyak sekali, pangsa pasar kita masih sangat luas ya, karena belum banyak yang join di 3i Networks. Karena itu kita semakin perjelas lah gitu, makin yakin, makin nambah lagi ilmu-ilmu, belajar dari leader-leader supaya kita bisa lebih yakin lagi menjalankan bisnis ini. Ya, dan juga mungkin Bu Esther dan Pak Arya dan Bu Deva ya, memang karena durasi juga kita banyak sebenarnya yang mau ditanyakan, mau dibahas, tetapi biarlah itu menjadi kesempatan ya di segmen berikutnya ya, karena malam hari ini saja kita sudah mendapat banyak sekali ilmu dari Pak Arya ya, Bu Esther ya, perbedaan 3i tentang on system dan lain sebagainya. Jadi biarkan saja nanti di segmen berikutnya kita kupas topik-topik yang lebih menarik lagi Pak Arya, begitu Pak Arya ya. Siap. Ya, baik dari Bu Deva, mungkin ada yang mau disampaikan bagaimana menjalankan bisnis ini? Ya, jadi kalau kami bahwa ketika memiliki pasangan kita harus memiliki izin, yang memiliki restu dari pasangan kita. Jika teman-teman belum punya pasangan, miliki izin dan restu untuk jalankan bisnis ini dari orang tua. Yang mungkin restu itu tidak ada karena mereka sayang sekali dengan Anda, karena mereka takut Anda gagal di bisnis ini. Tapi kalau saran dari saya adalah terus saja jalankan bisnis ini ya, karena Anda tahu, karena saya tahu Anda jalankan bisnis ini, teman-teman jalankan bisnis ini ingin mencapai impian-impiannya, yang banyak sekali impian-impian yang teman-teman ingin capai melewat bisnis ini. Salah satunya adalah membahagiakan orang tua, membahagiakan pasangan walaupun mereka tidak dengan Anda yang saat ini sedang serius jalankan bisnis ini. Tapi saran saya adalah terus saja jalankan dan buktikan kepada mereka, ya, buktikan kepada mereka bahwa teman-teman akan datang lagi kepada mereka dan membahagiakan mereka dengan kesuksesan teman-teman di bisnis 3i Networks ini. Itu saja dari saya, Bu Esther. Ya. Baik, dahsyat Bu Arya dan juga Bu Deva sudah bisa sharing banyak sekali hal-hal yang berharga dan kami belajar semuanya. Ya tentunya kesimpulannya gini ya para leader semua, teman-teman semua, bahwa menjalankan bisnis ini kalau dengan pasangan itu keren banget gitu lah. Dan juga bisa membahagiakan keluarga, anak-anak, dan mewujudkan impian mereka itu adalah hal yang tidak bisa kita beli di luaran sana. Mau bekerja puluhan tahun sekalipun, adanya kita makin tua, kita nggak bisa membahagiakan mereka dengan maksimal. Karena itu terus fokus jalankan bisnis 3i Networks, ikuti apa kata leader, on system seperti yang diajarkan tadi oleh Pak Arya, dan teman-teman siap melejit untuk menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk keluarga tercinta. Ya,
Dan mungkin ini juga menjadi segmen akhir kita buat kawan-kawan semua yang ada di Facebook dan yang ada di Zoom ya. Tentu saja kalau ketemu dengan Crown ya, pasangan Crown begitu, 1 jam, 1 jam setengah itu tidak terasa dan bahkan pasti kurang, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Kekurangan ini justru akan mendatangkan kerinduan di lain waktu begitu. Supaya Pak Arya mau mengisi lagi nanti berikutnya, karena ilmunya masih banyak, pengalamannya masih banyak. Kita perlu beri kesempatan dan kita gali lagi ya, mungkin malam ini kita belajar tentang sistem dan yang sudah tadi di-sharingkan, nextnya kita akan belajar lagi ya, banyak hal. Dan mungkin untuk sedikit saja mengurangi yang masih haus begitu, saya berikan kesempatan Pak Arya untuk memberikan closing statement. 1 menit saja, jangan lama-lama. Ya, untuk mereka yang saat ini ya sedang menonton dan dalam kondisi baru memulai. Ya, mungkin Pak Arya, silakan Pak. Saya punya sebuah cerita, Bapak Ibu ya. Jadi ada seekor rusa. Rusa ini sedang hamil dan rusa ini mungkin rusa ini saat ini akan melahirkan anaknya. Nah, si rusa ini mencari tempat yang aman untuk melahirkan anaknya, yaitu pergi ke tepi sungai, ke pinggir sungai, dan di sana dia hendak akan melahirkan anaknya. Nah, pada saat si rusa ini ingin melahirkan anaknya, tiba-tiba rusa melihat di sebelah kanannya itu ada seorang pemburu ingin menembak dia. Ya, ada seorang pemburu ingin menembak si rusa itu. Dan ketika rusa menoleh ke kiri, rusa melihat ada seekor singa yang lapar yang ingin menerkam rusa hamil ini. Dan ketika rusa ingin balik ke belakang, ternyata rusa melihat ada di belakang ada cuaca mendung yang sangat tebal sekali, bahkan ada petir yang menyambar sampai pohon di belakang si rusa itu, sehingga hutan di belakang rusa itu terbakar. Nah, rusa seperti tidak punya pilihan, Bapak Ibu sekalian. Kalau rusa maju ke depan, rusa akan tenggelam di sungai itu. Kalau rusa itu lari ke kanan, si rusa itu akan ditembak oleh pemburu. Kalau si rusa itu lari ke kiri, si rusa itu akan dimakan oleh singa itu. Apalagi mundur ke belakang, pasti akan terbakar. Dan apa yang dilakukan si rusa ini? Akhirnya si rusa merenung sejenak dan si rusa fokus untuk melahirkan anaknya. Hanya fokus dan berpasrah pada Tuhan. Fokus melahirkan anaknya. Fokus melakukan apa yang bisa dia lakukan. Karena si rusa ini tidak bisa menghilangkan mendung itu. Karena si rusa ini tidak bisa mengusir singa itu. Si rusa ini juga tidak bisa menghindar dari tembakan itu. Yang rusa lakukan adalah hanya fokus melakukan apa yang bisa dilakukan, yaitu melahirkan anaknya. Dan apa yang terjadi? Pada saat si rusa itu sedang melahirkan anaknya, ya, mendung itu menghasilkan petir yang membuat si pemburu itu sebelum menarik pelatuk pistolnya, pemburu itu kaget dan akhirnya meleset tembakan si pemburu itu mengenai singa, justru bukan si rusa, dan singa itu mati, Bapak sekalian. Dan akhirnya turun hujan yang membuat pemburu itu justru mengurungkan niatnya untuk berburu rusa tersebut. Dan si rusa itu tidak jadi mati, dan si rusa itu berhasil melahirkan anaknya, Bapak sekalian. Nah, dari cerita ini kita bisa banyak belajar. Saya yakin Anda semua, kita semua pasti sedang punya tantangan. Ya, saya tahu Bapak Ibu sekalian yang sedang membangun visi ini, Anda pasti sedang dirundung banyak sekali masalah, dirundung banyak sekali tantangan. Tapi percayalah Bapak sekalian, ya, Tuhan lebih besar daripada tantangan itu. Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah itu. Kita hanya tinggal fokus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Itulah yang saya lakukan waktu awal saya melakukan di sini. Ya, saya hanya fokus melakukan apa yang bisa saya lakukan, selebihnya saya serahkan pada Tuhan, dan hasilnya Tuhan bekerja maha dahsyat, Bapak. Dan ketika kita yakin hal itu, kita percaya dan kita lakukan dengan penuh keyakinan, Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ada Tuhan bersama kita. Dan kita bisa lakukan apapun sesuai dengan tujuan dan goals kita. Mungkin sekian dari saya. Kalau saya dan isi saya bisa menjadi seorang Crown Agency, saya yakin Anda semua warga 3i Networks pasti bisa menjadi Crown Agency. Super. Yes. Dahsyat. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman,
nggak ada lagi yang kami simpulkan. Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri dari kisah cerita closing statement dari Pak Arya. Renungkan dan diresapi dan lakukan bagian kita, sisanya nanti Yang Maha Kuasa yang akan menyelesaikannya untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Arya dan Bu Deva untuk sharing dan kesediaan waktunya. Kami berharap nggak kapok-kapok untuk isi Zoom, berbagi informasi, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Kami kru yang bertugas lengkap semuanya, ada Bu Sari, Pak Sandy, Pak Frans, dan juga saya. Kami mengucapkan terima kasih. Salam sukses luar biasa. Kita pasti bisa seperti Pak Arya. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya partisipan di Zoom dan maupun di Facebook. Kita jumpa lagi di acara Tria Live Channel selanjutnya di hari Senin malam. Sukses untuk kita semua. See you next time. Pasti bisa, pasti keren. Semuanya 4 pasal ya. Ini Sarah akhirnya makasih Pak kemarin pulang 1 lagi. Bahasa Indonesia. Gak terasa dulu pertanyaannya. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Trik-trik syariah tak lagi risaukan masa depan yang datang. Dia bersama kayak talk show gitu. Syariah sambut masa depan bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan, harapan, sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani, melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan menjelang, kita bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia, melangkah bersama Sentra Asyaraya, risaukan masa depan yang datang menjelang, bersama sambut masa depan lebih bahagia.